Halo semuanya, nama saya Wina Pratirporatikan. Di sini saya akan memberitahu kepada kalian atau mempresentasikan kepada kalian bagaimana cara menemukan nilai Pancasila dalam jiwa milenial. Oke, jadi sebelum saya mempresentasikan bagaimana sih cara menemukan nilai Pancasila dalam jiwa milenial itu, saya akan memberitahu pengertian Pancasila secara umum mungkin ya. Oke, jadi apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan lalu sebelum saya memberitahu lagi bagaimana cara menumbuhkan jiwa Pancasila, nilai Pancasila, saya akan memberitahukan apa sih kaum milenial itu kayak gimana sih. Mungkin beberapa orang ada yang salah pengertian mungkin, jadi di sini saya akan memberi pengertian tersebut, memberitahu pengertian dari apa sih milenial itu. Oke, meskipun banyak yang salah mengartikan milenial sebagai seluruh populasi anak muda, istilah milenial sendiri sebenarnya merujuk pada orang-orang yang lahir dalam periode waktu dari awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an dan awal 2000-an. Orang dewasa yang berusia antara 22 sampai 38 tahun pada 2019 lalu milenial terkadang juga disebut eco boomers karena merupakan keturunan dari generasi baby boomers serta karena kenaikan angka kelahiran yang cukup signifikan di awal 1980-an hingga 1990-an. Dan sepengetahuan saya, 1990-an ke atas sampai tahun 2000-an 2005 atau 2007 saya lupa, itu tuh masuknya ke generation Z, bukan ke milenial. Milenial itu lebih ke 1980-an sampai ke awal 1990-an, itu kalau tidak salah. Dan milenial ternyata memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya seperti dia tuh mahir menggunakan teknologi, nggak beda jauh dengan generation Z. Milenial juga memiliki sejumlah karakteristik lain. Generasi ini dinilai sebagai kelompok dengan etnisitas yang lebih beragam dibanding generasi-generasi sebelumnya. Milenial juga merupakan generasi dengan tingkat pendidikan yang baik. Itu mengapa milenial dianggap sebagai generasi muda terdidik dengan optimisme yang tinggi. Ya, mungkin lah ya. Soalnya pengetahuan saya, mungkin kaum milenial mungkin kaum paling aneh mungkin dari semua kaum ketimbang generation Z. Dan kalau nggak salah tuh ada kaum alpha, yaitu 2010 kalau nggak salah kelahirannya. Saya juga kurang tahu. Lanjut, ya lalu di sisi lain, generasi ini juga dinilai lebih terkesan bersifat individual, mengabaikan masalah politik, serta lebih berfokus pada nilai-nilai materialis. Namun karakteristik ini tentu saja akan berbeda-beda berdasarkan wilayah dan kondisi sosial sampai ekonomi tiap individu. Jadi ya karakteristik milenial ini mungkin nggak beda jauh kali ya sama generation Z. Dia tuh mahir menggunakan teknologi, tetapi untuk kayak tingkat pendidikan yang baik, saya masih kurang tahu ya untuk generation Z. Apakah kita memiliki tingkat pendidikan yang baik? Ya, kita nggak tahu. Yang dapat nilai itu mungkin kita sendiri mungkin ya kalau itu, sama mungkin guru, dosen dan Bu Ai sendiri. Oke, lanjut. Oke, saya akan masuk langsung saja ke pelanggaran sila-sila dalam Pancasila oleh milenial. Jadi, apa aja sih? Apa namanya kaum milenial atau anak-anak zaman sekarang ini dia ngelakuin pelanggaran apa aja sih? Contoh pelanggaran sila pertama, yaitu yang berisikan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang pertama itu contohnya seperti tidak menghormati antar dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ya mungkin beberapa dari orang yang kita kenal mungkin adalah ya kayak, lo mah mending agama lo kayak gitu lah, agama gua gini 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 gini, atau mungkin kayak agama gua mah lebih ini gini 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 gini. Itu mungkin ada ya lah ya, mungkin orang yang kita kenal. Dan orang-orang kayak gitu lebih baik kita jauhin sih. Itu menurut saya, menurut yang lain nggak tahu. Lalu saya ingin ngasih tahu satu kasus, mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang tahu. Kalau misalnya kalian tahu Kenneth Williams, itu salah satu media influencer di TikTok. Dia tuh membuat suatu video TikTok yang berjudul Masjid Tidak Berakhlak. Ya, kalau nggak salah Masjid Tidak Berakhlak. Di situ tuh videonya berisikan, dia tuh video sebuah masjid, dan di masjid itu tuh
mengeluarkan suara DJ remix ya. Ya kalian tahu lah yang biasa di TikTok biasa itu lagunya kayak gitu. Dan dia tuh berkata apa namanya, ini tuh gak bener guys, apa dia ngomong apa gitu, pokoknya dia seolah-olah dia melecehkan, bukan melecehkan sih, kayak nggak bener gitu loh, apa namanya nih, masa masjid buat kita beribadah harusnya kok malah dengerin lagu DJ gede-gede gitu. Nah, dia ngomong seperti itu kepada di videonya, ngomong di videonya kepada para followersnya. Nah, terus setelah diselidiki dan apa namanya, dia juga sempat ngomong katanya ada juga banyak yang komen ditunggu kayak video minta maafnya apa segala macem, dan dia bilang, kok video edukasi dibilang video rasis gitu. Ya, itu mungkin menurut dia lah ya, tapi menurut kita mungkin itu sedikit rasis mungkin, atau kan kita juga kurang tahu kalau misalnya itu benar nggak sih dari masjid itu ngeluarin suara DJ itu, dan ternyata tidak. Itu tuh kalau nggak salah sepengetahuan saya yang saya dapat dari berita itu katanya diedit. Jadi tuh aslinya ya nggak ada suara sama sekali, tetapi diedit sama dia, jadi di dalam masjid tersebut seolah-olah dia mengeluarkan suara DJ tersebut. Jadi sebenarnya nggak ada kayak gitu. Makanya saya pikir kayak, oh salah, kata kiraan saya emang beneran gitu loh. Pikir saya kalau emang beneran, oh ya bukan gak bener juga sih, ya mungkin lucu menurut saya sih. Nah habis itu udah kayak begitu ditangkap dan ditanya kenapa sih melakukan hal-hal kayak gitu, apakah ada kayak pola apa dia pengen apa gitu kan, dan ternyata dia cuma ngelakuin itu cuma buat sosial aja biar followersnya makin banyak. Ditanya-tanya dan diselidiki kita cuma buat gara-gara itu doang. Jadi ya itu sih kaum milenial yang saya tahu, dan itu kasusnya baru kok, itu 2020 tanggal berapa saya lupa, tapi itu masih baru, saya ingat banget. Oke, lanjut ke sila kedua, itu yang berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus contoh itu seperti tidak mengaku persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Lalu membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Tidak ada sikap saling mencintai sesama manusia. Mungkin ya mungkin ada lah ya beberapa teman kita kayak apa namanya, bukan benci, kayak kurang suka gitu, kayak ya walaupun kita kurang suka tapi kita tetap bersosialisasi, ya at least kita nggak usah gitu terlalu paparin gitu loh. Dan apa namanya, untuk tidak mengakui persamaan derajat mungkin ya kalau di Indonesia saya kurang tahu, mungkin mungkin masih ada lah ya kayak gitu, cuma saya masih kurang tahu apakah kaum milenial masih kayak gitu. Sepertinya udah enggak sih, mereka udah bisa mikir lah ya kayak ginian. Dan saya juga nemu kasus satu, dan ini kayaknya udah banyak juga sih ya kaum milenial, kayak pembunuhan, pembunuhan antara manusia, malah ada yang anaknya yang masih umur 15 sampai 20 tuh ngebunuh orang tuanya tuh, kayak itu kemanusiaan adil dan beradab tuh nggak masuk sama sekali. Dan satu kasus saya lihat itu kalau nggak salah kejadiannya di sawah besar, di mana pelakunya kalau nggak salah tuh umurnya 15 tahun. Dia tuh telah melakukan pelecehan seksual dan membunuh korban tersebut, dimana tuh itu hal keji banget, itu nggak ada yang namanya kemanusiaan sama sekali. Dan apa namanya, singkat cerita, dia tuh ditangkap dan ditanya gitu, kenapa sih kamu melakukan hal-hal tersebut. Dan saat ditanya tersebut dia menjawab, saya melakukan hal ini karena apa namanya, dia ngikutin atau suka film Chucky. Dan film Chucky itu setahu saya film dari luar negeri, di mana film boneka gitu, boneka pembunuhan mungkin ya, jadi bonekanya suka ngebunuh manusia gitu. Dan dia terinspirasi dari film itu. Saya pikir lagi, kok aneh ya, dia ngikutin kayak gitu. Oke, saya pikir kayak, wah ini aneh nih kayak gini nih, saya juga pas baca beritanya pun aneh, kirain saya ini buatan dan ternyata emang benar kayak gitu. Terus yang kedua, katanya ada faktor lagi, ternyata dia emang dari kecil suka membunuh hewan. Jadi ya udah dari kecil dia emang udah kayak melihat, mungkin ya emang bukan kemanusiaan ya, tapi kan itu salah satu makhluk hidup juga, dan manusia makhluk hidup. Jadi saya lihat, wah ini juga salah satu mungkin dari dini tuh udah nggak dididik sama orang tuanya gitu. Jadi tuh dia tuh punya peliharaan kucing, dan kalau misalnya dia nggak suka sama kucing tersebut dilempar dari lantai 2. Dimana hal ini nih kayak ya dari kecilnya dia kayak gitu, makanya gedenya ngebunuh orang ya dia nggak ngeliat adanya nilai jiwa gitu kan, jadi ya seperti itu.
Oke, jadi lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Yang contohnya itu adalah terjadinya perperangan antar suku, tidak bangga atas adat yang kita miliki, lebih memilih adat luar negeri. Dan kalau misalnya untuk terjadinya perperangan antar suku ya apa namanya di kalau nggak salah di Papua lah ya, di Papua. Dan nggak kaum milenial semua yang perang, mungkin kebanyakan juga orang tua, mungkin orang tua dari kaum milenial tersebut, tetapi kan mungkin orang tua tersebut kayak mengajak kaum milenial ini untuk mungkin membela sukunya dan mereka akhirnya ikut-ikutan. Dan saya juga kurang tahu sih sebenarnya dalam kasus ini, karena ini sedikit sensitif menurut saya dan CMIIW kalau misalnya ada yang salah. Dan tidak bangga atas adat yang kita miliki, lebih memilih adat luar negeri. Ini sebenarnya tergantung lingkungan juga ya. Karena saya tinggal di daerah Tangerang, itu dekat-dekat Jakarta kalau kalian nggak tahu. Itu mereka udah ya adatnya udah ngikutin luar negeri ya, atau bisa dibilang gampangnya tuh apa ya namanya? Gengsinya yang udah tinggi banget, dan mereka tuh melihat orang bukan dari penampilannya tetapi dari status sosialnya. Jadi bisa dibilang rada susah juga untuk bergaul di sini, harus benar-benar punya teman yang ya kayak begitulah. Oke, itu untuk sila ketiga. Sila keempat yaitu memberisikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contohnya, musyawarah tidak dilakukan dengan akal sehat dan tidak sesuai. Tidak menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Dan mungkin beberapa dari kita udah ada yang tahu ya kalau kayak gini. Kalau misalnya contoh kayak saya kurang tahu kalau kemarin itu pas pemilihan Joe Biden sama di Donald Trump, itu dia kalau nggak salah ada sedikit kesalahan gitu, dan Donald Trump sendiri yang ngomong, dan ternyata pas dicek lagi tuh bener Joe Biden yang menang. Dan ya itu dia ingin mencoba kali ya di dalam musyawarah diutamakan kepentingan pribadi dia, tetapi ya tidak bisa gitu. Dan mungkin beberapa dari kita itu kayak contoh di kaum milenial itu kalau kita pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua kelas, terkadang tuh kita memilih bukan yang bagus, malah terkadang memilih yang orang-orang yang nggak bisa gitu, jadi kita pilih contoh si A nih dia orangnya polos, nggak tahu apa-apa, kita suruh dia pilih dia, kita suruh teman-teman kita suruh dia aja, jadi kita pick A ini semuanya kita pick, terus udah dia yang jadi ketua kelas, dia nggak tahu apa-apa, dan setiap kali kalau misalnya ada masalah gitu dia yang kita salahin. Jadi itu nggak menghormati dan nggak, ya bisa dibilang nggak berperi kemanusiaan juga sih ya, walaupun saya ngelakuin itu juga sebenarnya. Oke, lanjut ke sila kelima. Sila kelima ini berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak menghargai hasil karya orang lain, tidak menghormati hak orang lain, jarang melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, untuk tidak menghargai hasil karya orang lain ya jujur saya juga kadang nggak menghargai sih, kayak contoh ya game lah ya, atau contoh film Indonesia, Upin Ipin kalau nggak salah, Upin Ipin tuh film buatan Indonesia, cuman kayak nggak menghargai gitu, kayak dibilang jelek dan akhirnya dibeli oleh Malaysia dan malah terkenal di Indonesia lagi. Jadi ya itu sih. Dan kalau nggak salah itu yang buat orang milenial juga, saya lupa namanya siapa, tapi dia masih muda, dia nggak tua. Itu yang buat orang muda juga, orang Indonesia. Habis itu tidak menghormati hak orang lain. Ya, kalau ini sih mungkin kita semua pernah ngalamin ya. Saya juga pernah sih nggak menghormati hak orang lain juga, kayak contoh ketua kelas gitu, dia mau ngelakuin apa tapi saya malah kayak nggak peduli sama apa yang diomongin, saya ngelakuin aja apa yang saya mau. Dan menurut saya itu benar. Ya, kayak gitu sih, itu salah satu pelanggaran atau hal-hal yang nggak harus patut dicontoh lah, atau patut dilakukan. Habis itu jarang melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Saya pernah sih melakukan ini ya, mungkin kayak memberi sembako dari sekolah atau mungkin dari gereja, saya pernah melakukan ini, tapi ya jarang. Dibilang suka ya nggak terlalu, kenapa, capek buat nyari volunteernya, terus ngebuang uang juga, dan sekarang saya mikir ngapain sih saya ngasih kayak gini, mendingan saya pergi aja beli jajan atau nggak beli apa, dan ngabisin waktu juga, mendingan saya tidur atau nggak main bareng teman-teman ketimbang ngelakuin hal ini. Saya pernah sih mikir-mikir hal kayak gitu, dan hal itu tidak patut dicontoh. Oke, lalu
apa sih penyebab kenakalan kaum milenial ini? Kenapa mereka melakukan hal-hal seperti ini? Jadi ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama itu krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal, begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Lalu faktor internal, yaitu keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Lalu dua, teman sebaya yang kurang baik. Lalu yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik juga. Ini sangat berpengaruh sekali, by the way. Sedangkan menurut Camphor dan Alvarado, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja antara lain yaitu kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Contoh perilaku yang ditampilkan orang tua modeling di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial. Ya ini ngaruh banget sih. Jadi ya mungkin kalau misalnya orang tua harus kayak memberi contoh-contoh yang baik kepada anaknya. Kalau misalnya dia ngasih contoh-contoh yang jelek ya anaknya mungkin mikir itu bagus, jadi dia lakuin aja. Seperti itu. Itu penyebab kenakalan kaum milenial di faktor internal dan eksternal. Oke, dan lalu bagaimana sih cara kita menemukan nilai Pancasila dalam jiwa milenial? Atau dari dini tuh kita kayak melatih anak tersebut supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar sila-sila gitu. Oke, yang pertama itu perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua, maka anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing, dan dengan kasih sayang itu pula akan mudah mengontrol remaja jika ia mulai melakukan kenakalan. Kedua, pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Ini penting dikarenakan tadi sila kedua yang kemanusiaan adil dan beradab. Dia itu melakukan pembunuhan karena terinspirasi dari film Chucky. Jadi itu ya dia terinspirasi sama media sosial dan dari film-film. Jadi itu juga harus diperhatikan. Ketiga, perlunya bimbingan kepribadian di sekolah karena di sanalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah. Keempat, perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Jadi itu bagaimana cara menemukan nilai Pancasila dalam jiwa milenial. Oke, jadi itu saja presentasi dari saya, dan sebenarnya saya ingin ngasih kayak source gitu, saya dapat dari mana, saya ingin tampilkan, dan yang tadi video TikTok itu saya juga pengen beri, tetapi saya takut kena copyright dari YouTube karena kalau kena saya harus record ulang dan saya harus edit ulang, dimana hal itu tuh memakan waktu yang sangat lama dan saya harus upload ulang lagi, dan dimana internet saya tuh lelet dan saya nggak berani melakukan hal-hal tersebut karena menghabiskan banyak waktu menurut saya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menunjukkan hal-hal tersebut, dan mohon maaf kalau misalnya saya ada yang salah. Terima kasih, sampai jumpa.